Suciwati dengan NPM 234111051 kelas manajemen di Pertiga. Di sini saya akan mengajarkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dari dosen pengampu Miss Kamalapuji SEIMP. Baik, langsung saja saya akan mengulas materi tentang perusahaan dalam pasar kompetitif. Simak hingga habis untuk menambah pemahamanmu tentang perusahaan dalam pasar kompetitif berikut ini. Apa itu pasar kompetitif? Pasar kompetitif adalah struktur di mana tidak ada konsumen atau produsen tunggal yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Responnya terhadap penawaran dan permintaan berfluktuasi mengikuti kurva penawaran, yang merupakan presentasi kuantitas suatu produk. Karena pasar yang kompetitif berarti produsen harus bersedia menjual produk sesuai dengan harga yang dibayar di pasar. Kurva penawaran menyesuaikan untuk menjaga biaya produsen relatif secara penjualannya. Dalam pasar persaingan sempurna, berbagai pengaruh menentukan harga pasar dan oleh karena itu pasokan pasar. Dalam struktur ini, produsen akan kompetitif untuk mengambil harga yang menerima harga pasar karena perubahan harga yang tidak sengaja dapat menyebabkan kerugian penjualan. Pasar kompetitif memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya seperti ini. Persaingan memastikan pasokan dengan permintaan yang berkelanjutan untuk seluruh pasar, bukan hanya satu bisnis atau konsumen. Ketika sebuah bisnis mempertimbangkan untuk mengubah harga suatu produk, seringkali bisnis tersebut menganalisis perlangsungan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi mereka. 10 ciri pasar kompetitif antara lain yaitu: yang ke-1 yaitu fokus pada keuntungan perusahaan terjun ke bisnis untuk mendapatkan peluang penjual produk atau layanan yang menghasilkan uang. Jika sebuah perusahaan startup menentukan pasar bersedia membayar untuk produk dan terdapat banyak penantangan potensial, maka mereka memasuki pasar yang kompetitif. Tindakan ini dapat menyebabkan startup serupa penawaran produk serupa untuk bersaing dengan penjual aslinya dan mendapatkan keuntungan sendiri. Kedua, berkurangnya pasokan. Ketika perusahaan memproduksi produk dari konsumen membeli produk tersebut, pasokan berkurang seiring waktu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga karena berkurangnya stok atau sebagai insentif untuk meningkatkan produksi. 3. Persaingan konsumen. Pasar yang kompetitif menciptakan persaingan antar konsumen. Ini berarti bahwa satu konsumen bersaing dengan konsumen lainnya untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, terutama untuk persediaan yang berkurang. Misalnya ketika membeli tiket acara olahraga atau konser musik, konsumen seringkali berlomba-lomba untuk membeli kunci tersebut. 4. Pengecualian atau penyertaan. Dalam pasar yang kompetitif, baik pelanggan maupun bisnis dapat menentukan parameter perilaku pembelian. Jika konsumen tidak mampu atau tidak mau membayar suatu produk, bisnis mengecualikan mereka dari pembelian produk tersebut. Meskipun hal ini menimbulkan resiko membatasi akses terhadap suatu produk atau layanan, pembatasan tersebut dapat meningkatkan persepsi nilai produk. Alternatifnya, konsumen mungkin menolak produk atau jasa karena biaya telah metode pembelian. 5. Margin yang sehat dan kemampuan membebankan biaya. Bisnis memperoleh keuntungan ketika biaya pembuatan suatu barang lebih kecil dari harga jualnya. Pasar yang kompetitif memungkinkan bisnis untuk mengupayakan margin ideal dengan menetapkan barang strategi seperti outsourcing produksi atau mengkonsiderasikan biaya pengiriman dan penanganan. Kemampuan untuk membebankan suatu mengacu pada kemampuan bisnis untuk menetapkan harga pada tata konsumsi, sehingga memberikan konsumen pilihan untuk membeli atau menolak produk tersebut. 6. Informatif bagi pelanggan. Pasar yang kompetitif memastikan konsumen memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk memutuskan pembelian. Konsumen mengetahui manfaat produk, memahami bayarannya, dan setuju untuk membuat perjanjian pembeli dengan penjual. 7. Lebih sedikit waktu penundaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan ketika konsumen membeli suatu produk dan langsung menikmati keuntungannya. Kepuasan dapat mendorong pembeli untuk merujuk pada teman ke bisnis tersebut atau berbagai pengalaman mereka. 8. Mengurangi pengaruh luar. Pengaruh eksternal mungkin mempunyai dampak positif dan negatif terhadap biaya. Hal ini mungkin terkait dengan praktik perusahaan terdekat atau mungkin merupakan respon terhadap perilaku atau permintaan konsumen. Ada 2 pengaruh eksternal, yaitu contoh pengaruh eksternal yang positif. Sebuah restoran pizza dibuka di dekat bioskop lokal dan menghadap tenda teater sehingga pelanggan dapat melihat film yang mana diputar saat mereka makan. Penonton bioskop yang lapar berhenti di restoran pizza atau makan malam.
Bisnis untuk menawarkan kupon atau diskon untuk promosi silang. Contoh pengaruh eksternal negatif. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa mentega popcorn di bioskop tidak terlalu sehat dan sebaliknya. Batasi konsumsinya. Bioskop merespon ini, dampak negatif ini dapat mengubahnya menjadi positif dengan memperkenalkan pilihan makanan ringan yang lebih sehat dan mengubah resep menteganya. 9. Perlindungan hak milik. Hak milik melindungi aset perusahaan dan melindunginya dari pencurian atau kerusakan. Batasan menjadi kurang jelas ketika hak milik tidak tersedia. Contohnya, sebuah perusahaan kecil manajer, jamur, dan hutan dapat menjualnya di pasar petani. Karena tidak ada hak milik atas hutan dan karena jamur dapat ditukarkan, para pemanen tidak dapat menghadapi batasan betapa banyak jamur yang dapat mereka petik. Jika pesaing memasuki pasar pemanen jamur, mereka dapat menetapkan haknya sendiri atas suatu sebagian hutan. 10. Meningkatkan peluang wirausaha. Pasar yang kompetitif menginspirasi perusahaan untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan memasuki pasar. Mereka mungkin meluncurkan produk atau layanan kompetitif berdasarkan kondisi pasar dan penerima produk baru. Membayar harga yang ditetapkan, perusahaan membebankan biaya pada titik konsumsi perusahaan diperolehkan mendapatkan perusahaan memperoleh keuntungan. Tujuan pasar kompetitif adalah untuk menciptakan kondisi ideal di mana pembeli dan penjual sama-sama mendapatkan keuntungan dan pembelian barang atau jasa. Pasar kompetitif mengendalikan jumlah pembeli dan penjual yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran pasar secara keseluruhan, sehingga tidak ada pengaruh langsung terhadap keseluruhan pasar. Ya, penjelasan singkat mengenai perusahaan dalam pasar kompetitif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan topik yang telah saya sajikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.